Amira dan Dirga terjebak di dalam mobil box. Beruntung Aksa melihatnya. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 4 Agustus 2025. Namun sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Aksa dan Talitha tengah menikmati makan malam mereka. Suasana yang seharusnya hangat terasa janggal, karena Aksa duduk dengan tatapan kosong. Sendok di tangannya nyaris tak bergerak, pikirannya melayang entah kemana. Ada rasa sesak yang belum ia pahami, namun wajah Amira kembali berkelebat di benaknya, membuat dada Aksa terasa berat. Lamunannya buyar saat Talitha menggerakkan tangan di hadapannya, mengajukan pertanyaan yang membuat Aksa terdiam sejenak. Sebelum akhirnya menggeleng dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Talitha lantas bersikap manja, menggenggam tangan Aksa dan meletakkannya di perutnya yang mulai membesar. Ia meminta Aksa menyapa calon bayi yang ada di perutnya. Aksa pun menuruti, meski tatapannya masih menyiratkan kehampaan. Sentuhan di perut Talitha tidak membawa perasaan yang seharusnya hadir dalam momen seperti itu. Dalam dirinya ada suara kecil yang terus bergema, menyebut satu nama, Amira. Sementara itu di tempat lain, sebuah rencana jahat tengah disusun oleh Pak Bastian. Setelah mendapatkan laporan dari Talitha tentang pertemuan antara Aksa dan Amira, Pak Bastian segera mengambil tindakan. Ia tidak akan membiarkan masa lalu kembali menghancurkan masa depan anaknya. Bersama 2 orang anak buahnya, ia melacak keberadaan Amira hingga ke sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Setelah pencarian cukup lama, mereka akhirnya tiba di depan rumah kecil itu, lalu mengetuk pintu dengan ketegasan yang mencurigakan. Amira yang membukakan pintu tampak waspada dan terkejut. Kehadiran Pak Bastian tidak ia sangka, terlebih dengan tatapan yang membawa ancaman. Di sana, Pak Bastian melontarkan berbagai kalimat penekanan, meminta Amira segera pergi dari Jakarta dan tidak lagi muncul di hadapan Aksa. Namun Amira bukanlah seorang perempuan lemah. Ia menolak dengan tegas dan menyatakan bahwa Pak Bastian tak punya hak mengatur hidupnya. Perlawanan itu pun langsung menyulut amarah. Tak ingin buang waktu, Pak Bastian memerintahkan 2 anak buahnya untuk menculik Amira dan Dirga. Meski keduanya berontak sekuat tenaga, tubuh mereka berhasil digotong ke dalam sebuah mobil box. Di dalam sana begitu gelap dan pengap. Dirga menangis ketakutan, sementara Amira mencoba tetap tenang. Ia meraba-raba sekeliling dan berusaha mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membuka kunci pintu. Beruntung setelah beberapa menit, ia berhasil menemukan pengait pintu dan membukanya sedikit demi sedikit. Namun ternyata tantangan belum berakhir. Mobil terus melaju kencang dan Amira harus mencari cara untuk bisa melompat turun dengan selamat. Dengan nekat, ia membuka pintu belakang, menggendong Dirga erat-erat dan mencoba bertahan sambil bergelantungan. Di saat bersamaan, Aksa yang kebetulan berada di belakang mobil tersebut menyadari ada sebuah keganjilan. Ia menajamkan pandangannya dan terkejut saat melihat sosok yang tak asing baginya, Amira. Detik berikutnya adalah momen paling menegangkan. Amira dan Dirga melompat turun, tubuh mereka menghantam keras aspal. Aksa yang melihat hal itu langsung menginjak rem dengan panik, membuat mobilnya berhenti mendadak. Ia bergegas turun dan mendapati Amira serta anak kecil yang bersamanya tergeletak tak sadarkan diri.
Di saat itu, naluri dalam dirinya berkecamuk, menciptakan sebuah koneksi yang tak bisa dijelaskan. Seolah ia menyadari bahwa anak itu adalah bagian dari dirinya. Sementara itu, jauh dari tempat kejadian, Pak Bastian telah menyusun rencana baru. Ia datang ke sebuah panti asuhan dengan senyum penuh sandiwara, menyapa Naila. Dalam kunjungan singkat itu, secara diam-diam Pak Bastian mengambil selai rambut Naila untuk nantinya dilakukan tes DNA. Dan benar saja, ketika hasilnya keluar, ia hampir tak percaya. Hasilnya menunjukkan positif. Naila adalah anak kandung Aksa. Temuan ini menjadi senjata baru baginya yang akan ia gunakan untuk langkah kejahatan selanjutnya. Setelah seharian bekerja menarik ojol, Amira akhirnya memutuskan pulang ke rumah bersama Dirga yang tampak ngantuk di depannya. Di perjalanan, pikirannya tak henti-hentinya melayang pada pertemuan tak terduganya tadi sore dengan seorang anak kecil bernama Naila. Wajahnya manis, matanya bersinar lugu. Namun ada sesuatu yang begitu akrab terasa dalam pelukannya. Kehangatan yang menjalar saat memeluk Naila membuat Amira merasa seperti memiliki ikatan batin yang dalam. Seolah ada bagian dari dirinya yang tak pernah benar-benar hilang. Namun lamunannya seketika buyar ketika matanya menangkap bayangan di kaca spion motor. Ada seseorang yang mengendarai motor di belakangnya, mengikuti terlalu dekat, terlalu lama. Jantung Amira mulai berdegup tak karuan. Rasa curiga mulai menyelimuti pikirannya. Ia coba untuk tetap tenang. Namun saat pria itu mulai memepet motornya, ketakutan dalam dirinya semakin menjadi. Dalam sekejap ia sadar bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah ancaman yang nyata bagi keselamatan dirinya dan juga anaknya. Amira berusaha sekuat tenaga menjaga keseimbangan motornya, tak membiarkan rasa panik menguasainya. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, melindungi Dirga dengan segala cara. Siapa pria itu masih menjadi tanda tanya besar. Namun, sepertinya bahwa semua ini bukan tanpa alasan. Tampaknya tanpa Amira ketahui, pria misterius itu adalah orang suruhannya Pak Bastian. Dugaan itu semakin kuat ketika Thalita pernah mengadu soal pertemuan tak sengaja antara Aksa dan Amira kepada Pak Bastian. Thalita kini tengah mengandung anak dari Ian, bukan dari Aksa. Dan itu membuat posisinya rapuh.